Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vela Nur Azizah dengan NIM 11920500042. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif berbasis Android menggunakan Smart Apps Creator. Langkah pertama yaitu yang pastinya harus mempunyai aplikasi Smart Apps Creator. Untuk menginstalnya cukup mudah, hanya dengan mendownload file zip-nya, lalu diekstrak, dan kita install aplikasinya. Setelah diinstal, kita buka aplikasinya. Dan setelah dibuka, akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita akan membuat multimedia pembelajaran interaktif berbasis Android, berarti kita pilih Android Phone. Lalu di sini ada pilihan tampilannya akan seperti apa, apakah ingin horizontal, vertikal, atau keduanya. Di sini saya memilih vertikal, lalu klik submit. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian edit. Nah, sebelum kita mulai, kita beri nama dulu aplikasinya. Di sini saya memberi nama Math Learning Apps. Nah, setelah itu kita masuk ke tampilan utama atau tampilan pertama saat aplikasi ini dibuka. Nah, di sini kita bisa tambahkan picture atau gambar. Di sini saya sudah menyediakan beberapa gambar sebagai tampilannya. Kita klik lalu open. Nah, setelah itu saya ingin tambahkan judul open. Nah, di sini saya judulnya menggunakan gambar ya, tulisannya itu, tapi di sini juga bisa langsung menggunakan word art. Lalu kita tambahkan kredit atau nama. Klik open. Kita taruh di tengah. Nah, untuk menyesuaikannya tinggal klik kanan lalu pilih horizontal center. Nanti dia akan di tengah dengan sendirinya. Kita bisa lihat di previewnya akan muncul tampilannya seperti ini. Lanjut ke page selanjutnya, masih kosong. Nah, di sini masih ada tombol home-nya. Kita bisa hilangkan dengan cara kita masuk ke bagian page, lalu navigate setting. Di sini kan visible, kita matikan visible-nya. Lalu jangan lupa di submit. Nah, nanti langsung hilang seperti ini. Nah, tidak ada lagi. Lanjut kita masuk ke page selanjutnya. Page selanjutnya saya ingin beri nama, kita rename dulu. Kita beri nama materi. Jangan lupa di submit. Nah, di sini sudah berganti ya. Kenapa kita beri nama? Agar memudahkan kita saat menambahkan interaksi nantinya. Nah, di sini kita tambahkan lagi backgroundnya seperti tadi. Kita masuk ke background, terus extrude. Lalu kita tambahkan backgroundnya, open. Setelah itu saya akan tambahkan judul materinya. Sama seperti tadi, kita klik open, akan muncul, kita sesuaikan besarnya. Lalu saya ingin ada tombol untuk mengkliknya. Nah, kita tambahkan gambar tombolnya dulu. Kita open. Nah, di sini sudah ada gambar tombolnya. Untuk memberi interaksi terhadap tombol ini, kita tambahkan hotspot. Lalu kita sesuaikan. Nah, untuk menambahkan interaksinya yang pastinya harus ada page selanjutnya. Jadi kita tambahkan page selanjutnya. Klik kanan, kita new section. Nah, lalu kita ubah lagi namanya agar memudahkan kita. Misalnya saya ingin page selanjutnya itu daftar isi. Daftar isi. Kita klik submit. Nah, setelah ada page selanjutnya, kita bisa memasukkan interaksi yang tadi. Nah, kita klik yang ini.
Agar mudah, kita namakan hotspotnya ini dengan nama sesuai dengan tombolnya. Kita pindah ke layer, lalu di sini ada hotspot, kita klik 2 kali. Nah, bisa diubah. Kita ubah menjadi start. Kita klik enter. Untuk menambahkan interaksi, kita klik hotspotnya, lalu klik interaction, klik touch. Kita masukkan objeknya. Tadi objeknya itu hotspot yang start tadi, yang kita ubah nama, lalu masuk ke switch page. Jadi kita pindahkan ke page selanjutnya yang tadi, page daftar isi. Kita klik 2 kali lalu submit. Kita lihat previewnya seperti ini. Kita bisa klik langsung ke page selanjutnya. Nah, setelah itu kita desain page daftar isi, insert, lalu background, extrude, open. Nah, kita tambahkan judulnya. Kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita tambahkan tombol-tombol dari daftar isinya itu. Nah, untuk menambahkannya sama ya, dengan cara klik image, lalu klik gambar yang diinginkan dan sesuaikan. Biar ke tengah, kita klik kanan, horizontal center. Yang atas juga sama, klik kanan, horizontal center. Kita tambahkan lagi tombolnya. Pertama tadi kan SKKD, lalu selanjutnya adalah materi. Kita sesuaikan besarnya, lalu image lagi, kita tambahkan lagi tombolnya. Kita tambahkan lagi. Karena kita ingin yang pertama itu ada SK atau KD, lalu ada materi, dan selanjutnya ada video pembelajaran, dan yang terakhir adalah kuis. Nah, jangan lupa kita tambahkan tombol home. Sudah seperti ini. Nah, lalu agar ada interaksinya, yang pertama kita harus tambahkan dulu di sebelah sini page-nya. Kita new section, tambahkan new section-nya sesuai dengan tombol yang kita buat. Lalu jangan lupa diganti namanya. Nah, setelah itu baru bisa kita masukkan hotspotnya seperti tadi. Kita sesuaikan, misalnya di kliknya itu di sebelah mana. Misalnya saya menyesuaikan seperti ini. Lalu kita bisa copy paste agar lebih memudahkan. Ini bisa di copy pastenya sebelum diberi interaksi ya. Nah, setelah itu kita namakan biar tidak tertukar. Sama seperti tadi, kita namakannya di layer. Ini SK atau KD. Lalu yang selanjutnya materi. Lanjut video. Lalu kuis. Untuk menambahkan interaksi sama seperti tadi, klik hotspotnya dan kita pergi ke interaction, touch, lalu kita pilih objeknya SK atau KD dan switch page. Kita masuk ke materi lalu SKKD. Nah, SKKD itu ternyata ada di page 3, kita submit. Lanjut ke materi, kita touch, lalu objek, materi, switch page, dan kita klik yang materi, kita klik 2 kali, submit. Sama seperti itu. Video, switch page, lalu kita cari yang video,
Klik 2 kali lalu submit. Nah, kita isi dulu satu persatu bagiannya. SKKD saya isi. Untuk menambahkan gambarnya sama ya seperti tadi. Nah, sudah saya isi, lalu materi saya isi. Misalnya ini. Lanjut ke video. Isi juga. Open. Lalu kuisnya. Nah, ini sudah kita isi ya. Kita coba cek apakah benar. Kita coba klik SKKD, muncul. Nah, karena belum ada untuk kembalinya, jadi kita coba satu-satu ya. Kita ke preview lagi, lalu materi. Sudah benar. Lalu video pembelajaran sudah benar. Yang terakhir adalah kuis. Nah, sudah benar. Berarti ini hotspotnya sudah benar semua interaksinya. Nah, untuk menambahkan variasi, intinya sama. Jika ingin menambahkan gambar atau menambahkan background, itu tinggal klik background lalu atau klik gambar. Nanti kita pilih gambar yang kita inginkan dan tinggal disesuaikan. Untuk menambahkan interaksi agar bisa diklik, kita pilih hotspot, lalu kita sesuaikan seperti tadi dan kita klik interaksi dan touch objek dan lanjut ke switch page. Kita lanjut cara bagaimana menambahkan video di page video pembelajaran. Kita klik page-nya, lalu kita klik insert dan masuk ke video. Di sini ada dua pilihan, yaitu lokal video atau YouTube video. Lokal video kita langsung mengunggah video yang kita punya dan nanti bisa dilihat secara offline di aplikasinya. Sedangkan YouTube video nanti di aplikasinya harus online. Nah, di sini saya menggunakan YouTube video. Klik YouTube video, masukkan URL videonya. Nah, setelah itu submit. Akan muncul seperti ini. Kita sesuaikan dengan template yang kita punya. Setelah itu nanti langsung bisa diputar. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengaktifkan tombol home ini. Sama seperti tadi, klik hotspot, lalu kita tambahkan di tombol yang kita ingin beri interaksi. Lalu kita ubah namanya agar mudah. Kita ubah menjadi home. Setelah itu kita masukkan interaksinya. Kita masuk ke interaksi, touch, objeknya itu home, lalu switch page. Kita balik karena kita ingin kembali ke home, berarti kita masuk ke bagian utama. Dan setelah itu submit. Sudah, nanti langsung kembali ke page yang kita inginkan tadi. Kita lihat previewnya. Kita klik home. Nah, nanti langsung masuk ke sebelah sini. Kita langsung masuk ke kuis. Nah, di sini sudah ada tampilan pertama kuis. Karena ini tampilan pertama, maka harus ada tampilan pertanyaannya. Jadi kita tambahkan, kita new section. Jangan lupa di rename untuk memudahkan. Kita beri nama kuis 1. Misalnya di sini saya mencontohkan ada 2 soal. Kita tambahkan lagi new section, ubah lagi namanya untuk memudahkan. Kita tulis quiz 2. Nah,
Sudah seperti ini, kita tambahkan dulu gambarnya, background, extrude. Nah, kita klik gambar yang kita inginkan, open, sudah muncul. Lalu yang quiz 2 juga sama seperti itu. Nah, kita mulai dari page pertama di tampilan utama. Di sini pastinya kita harus tambahkan hotspot agar bisa diklik tombolnya. Sama seperti tadi, cara menambahkannya. Nah, di sini saya mencontohkan satu. Jangan lupa diberi nama play. Ini disesuaikan ya, sesuai dengan gambarnya. Lalu kita masuk ke interaksi, touch, object, play, lalu switch page. Nah, kita masuk ke quiz 1, submit. Kita klik 2 kali baru submit. Udah, nanti langsung bisa diklik. Nah, seperti ini. Lanjut ke quiz 1, kita tambahkan skornya atau nilainya. Cara menambahkan nilainya adalah dengan masuk ke insert, lalu counter. Kita pilih yang global counter. Nah, di sini sudah ada, kita sesuaikan ukurannya. Kita masuk ke properti, lalu ke setting, dan kita sesuaikan. Misalnya saya ingin 70 ukurannya. Nah, nanti diperbesar biar kelihatan. Setelah itu kita taruh di sebelah sini. Kita beri perintah untuk tombol-tombol yang sebelah sini. Kita masukkan hotspot. Sama seperti tadi. Kalau untuk menambahkan perintah pada tombolnya, intinya tambahkan hotspot lalu kita masuk ke interaksi. Itu kita bisa copy paste. Ingat untuk copy pastenya sebelum ditambahkan interaksi. Kalau sesudah ditambahkan interaksi, kemungkinan besar interaksinya akan tidak bisa dipencet. Nah, sudah. Di sini kita kasih nama A, lalu B, lalu C, dan D. Yang benar adalah misalnya D. Di sini yang benar adalah D. Kita masuk ke interaksi, touch, object. Nah, untuk memberitahu yang benar, kita klik counter. Setelah itu kita cari increase counter. Jadi kita tambah nilainya. Di sini kita bisa menambah berapapun nilainya, terserah. Misalnya saya ingin menambahkan 10 nilainya. Kita submit. Nah, di sini belum berubah ya. Untuk merubahnya kita perlu ada page selanjutnya. Nah, untuk page selanjutnya kan belum ada skornya, belum ada counternya. Nah, di sini kita bisa copy paste dari page sebelumnya. Jadi kita tinggal copy paste dari page sebelumnya, kita Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, agar muncul page selanjutnya, kita tambahkan perintahnya. Di sini kita tambahkan perintahnya. Tadi D, lalu switch page ke halaman selanjutnya. Submit. Yang atas karena salah, kita hanya pergi ke halaman selanjutnya. Switch page, kita pergi ke halaman selanjutnya, submit. Sama ya ABC nya, caranya sama. Objeknya jangan sampai tertukar. Switch page, submit. Lalu yang ini juga sama. Switch page, submit. Oke, kita coba ya dari previewnya. Nah, di sini skornya masih 0. Jika kita klik yang benar, jawabannya akan bertambah 10. Kita coba klik yang salah ya. Kita coba klik yang salah. Nah, skornya tidak akan bertambah.
Begitu. Selanjutnya, jadi untuk page selanjutnya berapapun kuisnya yang akan kalian buat itu sama caranya. Nah, untuk tombol-tombol yang di bagian bawah caranya sama, tinggal menambahkan hotspot lalu interaksi dan kita arahkan ke page yang kita inginkan. Selanjutnya, jika kita ingin export atau kita ingin install di Android phone, kita bisa klik di sebelah sini yang ada tulisan smartnya, kita klik, lalu kita klik output. Nanti di sini ada tulisannya apps name-nya apa. Misalnya di sini kan tadi namanya Math Learning Apps, terus bundle identifier-nya kita isi sesuaikan dengan contohnya yang di bawahnya. Misalnya saya tulis di sini com.fna.smartapps. Ini bisa diisi apa saja ya, intinya samain seperti contohnya gitu. Lalu version kodenya kita bisa isi sesuka kita. Nah, lalu kita bisa tambahkan ikonnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan ikonnya, kita klik select. Lalu kita tambahkan ikonnya. Misalnya saya di sini ingin ikonnya yang ini. Open. Lalu submit. Setelah itu kita beri nama, misalnya namanya Math Apps. Math Apps, oke. Kita save. Nah, jika seperti ini berarti ini sedang membuat aplikasinya ya. Kita tunggu sampai selesai loading. Nah, jika sudah tidak ada loading lagi, berarti aplikasinya sudah selesai. Kita bisa lihat aplikasinya di penyimpanan kita. Nah, di sini sudah ada ya yang tadi kita simpan, yaitu Math Apps. Oke, sini sudah berbentuk APK. Nah, untuk menginstalnya kita bisa upload dulu di Google Drive, lalu nanti kita share link dan kita klik linknya, tinggal install di HP yang kita inginkan.
Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai cara membuat media pembelajaran interaktif berbasis Android menggunakan Smart Apps Creator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.